Kita kembali ke video pembelajaran kita hari ini tentang pertidaksamaan bentuk akar oleh Fanny Yunita. Nah, menu pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama definisi pertidaksamaan bentuk akar, yang kedua contoh pertidaksamaan bentuk akar, yang ketiga syarat untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar, dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan bentuk akar. Jadi kita masuk menu pembelajaran yang pertama kita, yaitu tentang definisi pertidaksamaan bentuk akar. Pertidaksamaan bentuk akar adalah pertidaksamaan yang peubahnya berada di dalam tanda akar. Jadi kuncinya kita adalah peubahnya berada di dalam tanda akar. Jadi misalkan kita punya tanda akar, nah peubahnya atau variabelnya berada di dalam tanda akar. Misalkan bx plus c lebih dari a. Nah ini termasuk dalam pertidaksamaan bentuk akar karena kita tahu peubahnya berada di dalam tanda akar, yaitu yang ini ya. Kita lanjut ke contoh pertidaksamaan bentuk akar. Misalkan fungsi fx sama dengan bx plus c dan fungsi gx sama dengan dx plus e dan c, e, a merupakan konstanta. Maka di bawah ini merupakan contoh-contoh pertidaksamaan bentuk akar. Yang pertama, akar fx kurang dari a. Yang kedua, akar fx kurang dari akar gx. Yang ketiga, akar fx kurang dari gx. Dan yang terakhir, akar fx lebih dari gx. Nah, di sini kalian tidak perlu terpatok pada tanda di sini, tanda pertidaksamaan. Nah, tanda-tanda ini nanti bisa jadi tandanya lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kita lanjut ke syarat-syarat penyelesaian pertidaksamaan bentuk akar. Misalkan kita punya fungsi pertidaksamaan bentuk akar seperti ini. Misalkan akar fx kurang dari a. Maka untuk mengerjakannya kita punya dua syarat. Yang pertama, fungsi fx-nya lebih dari 0, dan yang kedua, fungsi fx kurang dari a kuadrat. Maka penyelesaiannya adalah irisan dari syarat yang pertama dengan syarat yang kedua. Hal ini berlaku jika tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, di sini jika pada soal diketahui kurang dari sama dengan, maka di sini juga kurang dari sama dengan. Jika di soal lebih dari, maka untuk syarat yang kedua juga lebih dari. Jika soalnya kurang dari sama dengan, maka untuk syarat yang kedua juga kurang dari sama dengan. Jadi, syarat yang kedua mengikuti soalnya ya. Misalkan contohnya nih, misalkan akar 5x plus 1 lebih dari 2. Jadi nanti kita untuk mencari penyelesaiannya, kita pakai syarat yang pertama, yaitu 5x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nanti dicari ini himpunan penyelesaiannya apa. Terus yang kedua, berarti ini untuk syarat yang pertama. Nah, ini untuk syarat yang kedua. Kan kita fx berarti 5x plus 1. Karena di sini soalnya lebih dari, maka untuk syarat yang kedua juga lebih dari 2. Di sini a-nya 2 berarti a kuadrat, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Nanti dari masing-masing syarat 1 dan syarat yang kedua, kita cari himpunan penyelesaian, nanti kita iriskan hasilnya, ketemulah DHP-nya.
Jadi seperti itu. Nah, jika pertidaksamaannya berbentuk akar fx kurang dari akar gx, maka kita punya 3 syarat. Yang pertama fx lebih dari 0, yang kedua gx lebih dari 0, dan yang ketiga fx kurang dari gx. Hal ini juga berlaku untuk tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Ini seperti contoh yang pertama, jika pada soal kurang dari, maka untuk syarat yang ketiga juga kurang dari. Jika pada soal nanti kurang dari sama dengan, maka syarat yang ketiga juga mengikuti kurang dari sama dengan. Dan jika lebih dari, maka syarat yang kedua lebih dari, dan seterusnya. Untuk syarat yang pertama dan syarat yang kedua tetap. Nah, kita punya bentuk pertidaksamaan yang ketiga seperti ini. Maka akan berlaku 3 syarat untuk menyelesaikannya. Bisa dilihat, di sini ada perbedaan, gx-nya lebih dari 0. Nah, ini juga berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan. Kita masuk bentuk yang keempat, akar fx lebih dari gx, maka ini syaratnya ada 4. Yang pertama, fx lebih dari 0, yang kedua, gx lebih dari 0, yang ketiga, fx lebih dari g kuadrat x, dan yang keempat selalu memenuhi syarat untuk fx lebih dari 0 digabungkan dengan gx kurang dari sama dengan 0. Nanti penyelesaiannya di sini perhatikan ya. Untuk yang syarat yang pertama, kedua, dan ketiga, ini nanti kita iriskan. Diiriskan. Nah, nanti hasilnya setelah diiriskan, kita gabungkan dengan syarat yang keempat. Ini digabungkan. Nah, hal ini berlaku juga untuk tanda lebih dari sama dengan. Nah, ini kesimpulan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, identifikasi bentuk pertidaksamaannya terlebih dahulu. Apakah dia termasuk dalam akar fx lebih dari a, atau akar fx lebih dari akar gx, atau yang lainnya. Setelah itu, kita masuk langkah yang kedua, yaitu tentukan syarat yang harus dipenuhi. Jadi setelah kita tadi tahu bentuknya termasuk bentuk apa yang keempat tadi, kita tentukan syaratnya. Di sini kalau misalkan kita punya akar fx lebih dari 0, berarti kita punya 2 syarat. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0, dan syarat yang kedua, kita tahu fx lebih dari a kuadrat. Nah, langkah yang ketiga, yaitu tentukan irisan dari masing-masing daerah penyelesaian. Nah, kita tahu daerah penyelesaian yang pertama seperti apa, daerah penyelesaian yang kedua seperti apa, nanti kita iriskan. Ketemulah nanti DHP-nya. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu tentukan kesimpulan penyelesaian dari daerah himpunan penyelesaian. Kita tentukan apa kesimpulan penyelesaiannya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita punya
soal akar 3x dikurang 2 kurang dari 5. Nah, kita kan tahu ini sama dengan bentuk yang pertama ya, yaitu akar fx kurang dari a, di mana fx-nya kita tahu 3x kurang dari 2 dan a-nya kita tahu 5. Maka kita menyelesaikannya mempunyai dua syarat. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini 3x kurang dari 2 lebih dari sama dengan 0. Ini syarat yang pertama. Berarti kita tahu 3x lebih dari sama dengan 2. Jadi x-nya lebih dari sama dengan 2/3. Kita tahu ini untuk syarat yang pertama ketemu yang ini. Nah, syarat yang kedua, fx kurang dari a kuadrat. Berarti 3x kurang dari 2 kurang dari 5 kuadrat. Berarti 3x dikurang 2 kurang dari 25. Berarti 3x kurang dari 25 ditambah 2 jadinya 27. X-nya kurang dari 2x dibagi 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, karena kita sudah punya dua penyelesaian ini, maka kita masukkan ke garis bilangan. Karena ini lebih dari sama dengan, maka bulatan penuh 2/3. Dan di sini karena ini kurang, jadi di sini bulatan kosong 9. Nah, kita tinggal masukkan x-nya lebih dari sama dengan 2/3. X-nya lebih dari sama dengan 2/3, berarti arahnya ke sana. Dan x kurang dari 9, berarti arahnya kurang dari ke sana. Jadi kita tahu himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari kedua syaratnya. Jadi karena irisan, kita cari yang dilewati oleh kedua garis tadi, berarti penyelesaiannya yang ini. Dapat disimpulkan berarti x lebih dari sama dengan 2/3 kurang dari 9. Jadi ini himpunan penyelesaiannya.